Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mari kita jadikan materi dalam konten ini sebagai sarana belajar bersama. Sebaiknya mencari seorang guru, guna mendapatkan pemahaman, keilmuan, bimbingan dan arahan dari seorang guru. Kenapa taubat sering gagal? Ini jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. 1. Taubat sebagai perang melawan nafsu. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa akar dari dosa adalah tunduknya hati kepada hawa nafsu, nafs al-ammarah. Maka taubat sejati tidak cukup hanya dengan menyesal dan berhenti berbuat dosa, tetapi harus diiringi dengan mujahadah, yaitu perjuangan terus-menerus dalam mendidik dan melawan nafsu. Nafsumu adalah penghalang terbesar antara dirimu dan Tuhanmu. Ia akan terus mengajakmu kepada dosa, kecuali engkau perangi ia dengan kesungguhan. A. Mengapa mujahadah penting dalam taubat? Syekh Abdul Qadir melihat bahwa taubat tanpa mujahadah ibarat membasuh luka, tapi terus menerobos duri. Maka hasilnya, luka akan terus berdarah, taubat akan terus patah. Siapa yang bertobat tanpa melawan hawa nafsunya, maka ia hanya mempermainkan Tuhan. B. Realitas spiritual yang diangkat beliau. Nafsu tidak mati hanya karena satu kali istighfar. Ia perlu dididik, dibatasi, dan dilemahkan. Tanpa mujahadah, taubat menjadi siklus. Dosa, taubat, dosa lagi. C. Strategi mujahadah dalam taubat menurut Syekh Abdul Qadir. Syekh Abdul Qadir menyebut 4 senjata utama dalam melawan nafsu setelah taubat, yaitu 1. Zikir, mengingat Allah sebagai penjaga hati. Zikirmu adalah tamengmu. Ia menutup celah bagi syaitan dan hawa nafsu untuk masuk ke dalam hatimu. Zikir bukan sekadar lafaz, tapi kehadiran hati bersama Allah. Zikir menghidupkan nur batin dan mematikan kecintaan dunia. Konsistensi zikir menjaga stabilitas ruhani dan komitmen taubat. 2. Lapar, mengurangi nafsu duniawi. Nafsu itu liar ketika kenyang dan tunduk ketika lapar. Dalam Futuh Al-Ghaib, lapar disebut sebagai obat bagi hati yang keras. Makan berlebih melemahkan semangat ibadah, menguatkan syahwat. Lapar di sini bermakna spiritual, mengontrol makan, bukan menyiksa diri. Perutmu adalah pintu besar bagi hawa nafsu. Jika engkau menutupnya, engkau telah mengusir banyak setan dari rumahmu. 3. Khalwah, menyendiri bersama Allah. Menyendirilah agar engkau dapat mendengar suara hatimu yang lama dibungkam dunia. Khalwah adalah praktik menyepi dari hiruk-pikuk dunia untuk fokus kepada Allah, menguatkan koneksi spiritual dan mengurangi pengaruh lingkungan buruk. Dalam khalwah, seseorang bisa lebih fokus bermuhasabah dan memperbarui tekad taubatnya. Syekh Abdul Qadir menulis, dalam khalwat, engkau akan melihat dirimu sendiri, dan ketika engkau melihat dirimu, engkau akan melihat Tuhanmu. 4. Sabar, bertahan di jalan taubat. Sabar adalah pelindung terakhir setelah semua senjata lain kau gunakan. Ia adalah pagar bagi taman hatimu. Sabar terhadap godaan untuk kembali kepada dosa. Sabar dalam menghadapi ujian setelah taubat. Sabar dalam menunggu hasil dari proses panjang mujahadah. D. Taubat sejati adalah komitmen ditambah perjuangan. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa taubat bukan akhir, tapi awal dari jihad batin yang terus-menerus. Mujahadah bukan hanya bagian dari taubat, tetapi jiwanya taubat. Tanpanya, taubat mudah luntur dan terperosok kembali. Banyak orang bertaubat hari ini dan berdosa lagi esok hari, karena mereka hanya meninggalkan dosa, tapi tidak membunuh penyebabnya, hawa nafsu. Jalan taubat adalah jalan perjuangan. Taubat sejati bukan untuk orang lemah yang mudah menyerah.
Ia adalah pilihan para pejuang ruhani yang siap melawan musuh terbesar, nafsunya sendiri. F. 4 pilar mujahadah pasca taubat. 1. Zikir, menjaga kesadaran hati. Lapar kedua, mengendalikan syahwat. 3. Khalwah, menjernihkan jiwa. 4. Sabar, mengokohkan langkah. Bertaubatlah, lalu bersabarlah dalam taubatmu. Perangi nafsumu seperti pejuang yang tak takut mati, maka engkau akan melihat pintu rahmat terbuka lebar untukmu. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Futuh Al-Ghaib. 2. Taubat sebagai proses kesadaran ruhani. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa taubat sejati adalah buah dari kesadaran batin yang tercerahkan. Ia bukan semata-mata reaksi logis dari rasa takut terhadap hukuman neraka, tapi lebih jauh, sebuah kesadaran ruhani yang lahir dari cahaya ilahi, nur Allah, yang menyinari hati hamba. Taubat sejati lahir dari cahaya yang ditanamkan Allah ke dalam kalbu hambanya. Futuh Al-Ghaib, au cahaya yang membuka kesadaran. Syekh Abdul Qadir menyebut bahwa pada awalnya hati manusia tertutup oleh kegelapan dosa, kelalaian, dan cinta dunia. Ketika Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, Dia menyalakan cahaya dalam hatinya. Maka hamba itu tersadar atas kesalahan yang dahulu dianggap biasa, merasa malu atas kedurhakaan kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ingin kembali dalam pelukan rahmat-Nya, bukan karena takut, tapi karena rindu dan cinta. Kesadaran inilah yang menjadi pangkal dari taubat yang hakiki. B. Rasa malu dan cinta. Fondasi taubat ruhani. Syekh Abdul Qadir menyatakan bahwa taubat tertinggi bukan karena takut neraka, tapi karena malu kepada Allah dan cinta kepadanya. Bagaimana mungkin engkau berbuat dosa sementara engkau tahu Allah melihatmu? Jika engkau benar-benar mengenalnya, niscaya engkau malu untuk mengangkat kepala di hadapannya. Maka muncul rasa malu, haya, karena telah mengkhianati kasih sayang dan nikmat Allah. Rasa cinta, mahabbah, karena ingin kembali dekat dan diridai olehnya. Inilah yang disebut sebagai taubat mahabbah, yaitu taubat karena rasa cinta, bukan sekadar rasa takut. C. Tahapan kesadaran ruhani menuju taubat. Syekh Abdul Qadir menguraikan bahwa taubat sebagai kesadaran ruhani melalui beberapa tahapan spiritual. 1. Nur ilahu au, cahaya ilahi. Allah menanamkan sinar hidayah dalam hati hamba, hingga ia melihat kejelekan amal dan kesalahannya yang dulu tersembunyi. Ini bukan dari logika, tapi ilham ruhani. 2. Intibah, kesadaran batin. Hamba yang hatinya terkena cahaya akan terbangun dari kelalaian. Ia mulai merenungi dosa-dosanya dan menyadari jauhnya ia dari Allah. 3. Nadam, penyesalan sejati. Penyesalan muncul bukan karena takut siksa, tapi karena ia sadar telah melupakan zat yang paling mencintainya. Hatinya sakit karena jauh dari Allah. Rasa malu, haya. Malu kepada Allah adalah tanda hati yang hidup. Jika engkau malu karena dilihat manusia ketika berdosa, mengapa engkau tidak malu kepada Allah yang melihatmu setiap saat? Kelima, taubah mahabbah, taubat karena cinta. Puncaknya, taubat bukan karena dorongan ancaman, tapi karena kerinduan untuk dekat dengan Allah. Taubat jenis ini adalah makam para pencinta, muhibbin, dan orang-orang arifin. Syekh Abdul Qadir, taubat sejati membuka jalan menuju ma'rifah. Taubat yang lahir dari kesadaran dan cinta membuka jalan menuju ma'rifah, pengenalan hakiki kepada Allah. Karena ia mengosongkan hati dari selain Allah. Ia membersihkan cermin ruh dari debu dosa. Ia membuka pintu kedekatan ruhani, qurb. D. Taubat bukan sekadar berhenti dari dosa. Taubat adalah perjalanan batin dari kelalaian menuju kesadaran, dari dosa menuju cinta, dari kegelapan menuju cahaya Allah. Bukan semua orang yang berkata aku bertaubat benar-benar telah bertaubat. Taubat adalah buah dari nur yang menyinari batin dan menumbuhkan cinta serta rasa malu kepada Allah. Futuh Al-Ghaib. 3. Taubat sebagai pembersih qalb, hati.
Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib, qalb, hati, adalah tempat bersemayamnya cahaya ilahi, nur ilahi. Hati ibarat cermin, dan tugas seorang hamba adalah menjaga agar cermin itu tetap bersih dan bening, agar pantulan cahaya dari Allah dapat masuk dan menyinari seluruh jiwanya. Namun, dosa dan maksiat yang dilakukan, baik yang tampak maupun tersembunyi, menyebabkan karat ruhani, run, yang menutup permukaan qalb. Karat inilah yang membuat hati menjadi gelap, keras, dan tidak lagi responsif terhadap hidayah. Kalbu yang penuh maksiat tidak mampu memantulkan cahaya Allah. Maka bersihkanlah ia dengan istighfar dan tangisan taubat. Futuh Al-Ghaib. A. Taubat sebagai air yang membersihkan. Syekh Abdul Qadir mengibaratkan taubat sebagai air suci yang digunakan untuk membersihkan kotoran dari permukaan cermin hati. Tanpa proses taubat dan istighfar, hati akan terus menghitam hingga kehilangan kepekaan terhadap kebenaran. Dalam satu makalahnya, beliau menjelaskan, setiap dosa adalah noda yang menempel di hati. Semakin banyak dosa, semakin gelap hati. Taubat dan istighfar yang sungguh-sungguh adalah alat paling ampuh untuk menghapus noda tersebut. B. Hubungan taubat dan tazkiyat al-qalb. Dalam tasawuf, tazkiyah, pensucian jiwa, adalah fondasi bagi pertumbuhan ruhani. Syekh Abdul Qadir menegaskan bahwa taubat adalah bentuk paling nyata dari tazkiyat al-qalb. Sebab 1. Taubat mengembalikan hati dari kesibukan dunia menuju Allah. 2. Taubat menghancurkan kelekatan terhadap maksiat dan hawa nafsu. 3. Taubat membuka ruang bagi nur untuk masuk dan menetap di dalam qalb. Tanpa taubat, proses tazkiyah tidak akan pernah sempurna. Karena tazkiyah membutuhkan hati yang lunak, bersih, dan peka terhadap cahaya Allah. C. Kondisi hati yang belum bertaubat. Syekh Abdul Qadir mengingatkan bahwa hati yang tidak dibersihkan dengan taubat akan mengalami 5 penyakit utama. 1. Qaswah, kerasnya hati. Hati menjadi kaku, sulit tersentuh oleh ayat atau nasihat. 2. Ama, buta ruhani, tidak bisa melihat kebenaran meski jelas. 3. Sad, tertutup dari pancaran nur ilahi. 4. Wahm, keraguan, selalu bingung dalam mengambil jalan hidup. 5. Futur, lemah spiritual, mudah bosan dalam ibadah, sulit istiqomah. Semua itu hanya bisa diobati dengan taubat yang jujur dan mendalam, serta dilanjutkan dengan mujahadah dan zikir. D. Proses penyucian hati dengan taubat. Syekh Abdul Qadir menyusun proses pembersihan qalb dalam tahapan. 1. I'tiraf, pengakuan dosa. Sang hamba mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah tanpa pembelaan diri. 2. Nadam, penyesalan. Rasa sakit dan sesal di hati karena telah menodai kemuliaan qalb dengan maksiat. 3. Istighfar dan tangisan. Lisan dan hati bersatu dalam istighfar yang lahir dari kerendahan diri. Tangisan dalam sujud menjadi air yang menyapu noda dalam qalb. 4. Hijrah dari maksiat, menjauhi semua sebab dosa, baik lingkungan, perilaku, maupun perasaan. 5. Zikir dan tadabbur, menghidupkan qalb kembali dengan menyebut nama Allah dan merenungi ayat-ayatnya. Hasil dari pembersihan qalb lewat taubat. Syekh Abdul Qadir menyebut bahwa qalb yang telah bersih akan menunjukkan ciri-ciri berikut: mudah tersentuh oleh kebenaran, khusyuk dalam ibadah, penuh cinta dan rindu kepada Allah, terbebas dari syahwat dan cinta dunia, siap naik menuju makam ruhani yang lebih tinggi. Ketika qalb telah jernih, ia menjadi tempat turunnya rahmat, sumber makrifah dan ladang cahaya. Futuh Al-Ghaib. Taubat bukan sekadar kembali dari dosa, tetapi juga proses menyeka debu-debu dunia dari hati, agar ia bisa kembali memantulkan cahaya Allah. Inilah esensi dari taubat dalam pandangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Pembersihan qalb sebagai awal dari perjalanan ruhani menuju Allah. 4. Taubat sebagai penyucian jiwa. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyatakan bahwa dosa-dosa, baik yang tampak maupun tersembunyi,
adalah racun ruhani yang menyebabkan gelapnya hati, matinya rasa, dan kerasnya jiwa. Semakin seseorang bergelimang dalam dosa, semakin terhijab ia dari cahaya Allah. Hati menjadi beku, tidak mampu merasakan manisnya iman atau hadirnya Allah dalam hidup. Dalam kondisi inilah taubat menjadi obat ruhani paling utama. Tidak akan terbuka bagimu pintu kedekatan dengan Allah selama engkau belum bertaubat dengan taubat yang murni. Futuh al-ghaib. A. Dosa. Penghalang futuh dan ma'rifah. Syekh Abdul Qadir menggarisbawahi bahwa maksiat adalah hijab, penghalang antara hamba dan Rabb-Nya. Setiap dosa adalah tirai yang semakin tebal jika tidak disucikan. Tanpa taubat, semua amal ibadah seperti sholat, puasa, zikir tidak akan mengangkat ruh menuju hadirat Allah. Taubat yang sungguh-sungguh, taubat nasuha, akan mengangkat kabut gelap dari qalb, menghidupkan kembali rasa malu dan cinta kepada Allah, membuka jalan untuk naik ke makam ruhani yang lebih tinggi. B. Taubat adalah cahaya. Menurut Syekh Abdul Qadir, taubat adalah cahaya pertama yang menerangi hati. Ketika Allah menurunkan nur, cahayanya ke dalam qalb seseorang, maka ia akan 1. Menyadari kesalahan yang selama ini dinikmati. 2. Merasa malu dan takut karena jauhnya ia dari Allah. 3. Merasakan dorongan kuat untuk kembali kepadanya. Itulah awal futuh ruhani, terbukanya pintu-pintu spiritual. C. Taubat sebagai kunci futuh ruhani. Syekh Abdul Qadir menyebut taubat sebagai kunci segala kebaikan ruhani. Tanpa taubat, seorang salik tidak akan pernah masuk ke jalan suluk yang murni. Hatinya tetap terkunci dari faidi, pancaran cahaya ilahi. Doa dan zikir hanya akan menyentuh lisan, tidak sampai ke qalb. Maka beliau berkata, bertaubatlah sebelum kamu meminta kedekatan. Bersihkan wadahmu sebelum kau isi dengan cahaya. Jangan harap naik ke makam mahabbah selama hatimu masih penuh maksiat. Futuh al-ghaib. D. Proses penyucian jiwa melalui taubat. Syekh Abdul Qadir menggambarkan taubat sebagai proses tazkiyah, penyucian jiwa yang terdiri dari beberapa tahapan. 1. Idrak, kesadaran dosa. Seseorang tersentak sadar bahwa ia selama ini jauh dari Allah. Ini adalah tanda datangnya nur ilahi. 2. Nadam, penyesalan mendalam. Penyesalan bukan sekadar lisan, tetapi rasa sakit di qalb, karena merasa kehilangan kemuliaan berada di sisi Allah. Ketiga, istighfar dan i'tiraf, memohon ampunan dan mengakui kesalahan secara jujur, tanpa dalih atau pembelaan. Keempat, iqla' dan hijrah, berhenti total dari dosa dan meninggalkan semua penyebab maksiat, baik teman, tempat, atau rutinitas yang rusak. Kelima, mujahadah dan amal, menempuh jalan mujahadah, perjuangan jiwa, untuk mengganti maksiat dengan amal syalih, sholat malam, zikir, sedekah, dan lain-lain. Tujuan akhir, tazkiyat al-nafs dan wushul. Tujuan akhir dari taubat adalah kesucian jiwa, tazkiyat al-nafs, agar jiwa tidak lagi condong pada hawa nafsu. Hati siap menerima limpahan nur dan rahmat Allah. Salik mampu naik ke makam-makam ruhani, tawakul, sabr, ridha, mahabbah, dan ma'rifah. Tanpa taubat sejati, semua itu hanya akan menjadi cita-cita kosong. Taubat menurut Syekh Abdul Qadir bukan sekadar berhenti dari dosa, tetapi proses ruhani yang menyucikan jiwa dan qalb dari karat dunia. Ia adalah kunci awal futuh, jalan menuju kedekatan dan cinta ilahi. Hanya hati yang bersih dari maksiat yang bisa menjadi tempat turunnya nur Allah. Maka bersihkan ia dengan taubat, agar Allah menurunkan rahmat-Nya atasmu. Futuh al-ghaib. 5. Taubat sejati, revolusi jiwa dan kematian ego. Syekh Abdul Qadir al-Jailani menjelaskan bahwa taubat sejati, taubat al-nasuha, bukan sekadar permohonan ampunan di lisan, melainkan perubahan mendasar dalam struktur batin seorang hamba. Ia menyebut taubat sebagai revolusi ruhani, sebuah momen transformasi yang menghancurkan keakuan, nafs, dan membangkitkan cahaya kesadaran ilahi dalam hati. A.
makna hakiki taubat. Menurut beliau, taubat hakiki memiliki 3 unsur pokok. 1. Penyesalan mendalam atas dosa yang telah dilakukan. 2. Berhenti seketika dari dosa itu tanpa menundanya. Ketiga, tekad bulat untuk tidak kembali mengulanginya. Namun Syekh Abdul Qadir memperluas pemahaman ini. Ia berkata bahwa taubat sejati adalah meninggalkan segala sesuatu selain Allah, bukan hanya dosa, tapi juga ketergantungan terhadap makhluk, dunia, bahkan keakuan sendiri. Tinggalkan dosa-dosa, kemudian tinggalkan pula makhluk, dan akhirnya tinggalkan dirimu sendiri, agar engkau tidak menyembah selain Allah. B. Revolusi jiwa. Awal jalan wusul. Syekh menekankan bahwa taubat bukan akhir, tapi awal dari perjalanan menuju Allah. Wusul ila Allah. Dengan taubat, seorang hamba menghancurkan tembok-tembok penghalang dalam dirinya, seperti hawa nafsu, kesombongan, cinta dunia, ketergantungan pada selain Allah. Ia menyebut ini sebagai inqilab al-nafs, revolusi jiwa, di mana seseorang berpindah dari kehidupan yang dikendalikan nafsu menjadi kehidupan yang dibimbing oleh nur ilahi. C. Mati. Sebelum mati, fana sebagai akibat taubat. Salah satu inti paling dalam dari taubat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kematian ego, fana al-nafs. Beliau berkata, orang yang bertaubat sungguh-sungguh akan merasakan kematian sebelum datang ajalnya. Ia telah mati dari hawa nafsunya, keinginan dunianya, dan dirinya sendiri. Yang hidup padanya hanyalah kehendak Allah. Fana di sini berarti hancurnya ego pribadi, hingga tidak tersisa apapun kecuali kesadaran akan Allah. Seorang yang telah mati dari dirinya sendiri, tidak lagi menginginkan apapun selain ridha Allah. Semua keinginan pribadinya telah lebur ke dalam kehendak Tuhan. D. Buah dari taubat sejati. Setelah seseorang benar-benar bertaubat dan mengalami revolusi batin, maka muncul berbagai buah ruhani seperti khauf, takut kepada Allah, dan raja, harap akan rahmat-Nya yang seimbang, zuhud terhadap dunia, cinta sejati kepada Allah, kesadaran terus-menerus akan kehadiran-Nya, muraqabah, ketenangan dalam ujian dan kesabaran dalam cobaan. Taubat sejati melahirkan kebersihan hati, dan hati yang bersih akan menjadi wadah bagi cahaya Allah. Futuh al-Ghaib. Peringatan bagi para salik, penempuh jalan spiritual. Syekh juga memberi peringatan kepada para penempuh jalan ruhani agar tidak terjebak dalam ilusi telah bertaubat, karena ego bisa menyelinap dalam bentuk kepuasan spiritual, bangga dengan amal, atau merasa lebih suci. Jangan tertipu dengan taubatmu. Lihatlah apakah engkau telah keluar dari dirimu, atau justru engkau masih memperdewa egomu dengan jubah taubat. F. Taubat sebagai titik awal fana dan baka. Taubat menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah revolusi total dalam jiwa yang berakhir pada kematian ego dan kehidupan dalam kehadiran Allah, baka billah. Ini bukan sekadar ritual atau rutinitas spiritual, melainkan penghancuran total terhadap segala sesuatu yang bukan Allah dalam diri kita. Ciri-ciri taubat yang ikhlas. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa seseorang yang telah benar-benar bertaubat akan terlihat dari tanda-tanda berikut. Tak lagi memandang amalnya sendiri dengan ujub, tak menyalahkan makhluk, tapi sibuk menyalahkan dirinya sendiri. Lisan lebih banyak dalam istighfar dan doa. Hati penuh rasa takut, khauf, dan harap, raja. Meninggalkan kebanggaan dan mencari kerendahan diri. Orang yang bertaubat dengan benar tidak lagi punya kehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Futuh al-Ghaib. F. Bahaya menunda taubat. Syekh memberikan peringatan keras tentang menunda taubat. Penundaan adalah bentuk tipuan nafsu dan perangkap setan. Jangan kau tunggu waktu tua untuk bertaubat. Siapa tahu maut mendatangimu saat engkau masih menunda, maka kerugianmu akan kekal. Futuh al-Ghaib. Taubat harus segera dilakukan, karena setiap detik adalah kesempatan yang bisa tak terulang lagi. G. Taubat adalah titik nol menuju Allah. Dalam kitab Futuh al-Ghaib,
Taubat digambarkan sebagai fondasi awal dari segala bentuk spiritualitas. Ia adalah titik nol transformasi, awal dari perjalanan cinta menuju Allah, kunci bagi kebersihan hati dan kejernihan ruh, gerbang masuk ke dalam wilayah kedekatan ilahiyah, wilayah Al-Qurb. Tanpa taubat, semua amal hanya menjadi ritual kosong. Tapi dengan taubat yang sejati, seorang hamba menjadi tamu Allah yang disambut dengan rahmat dan ma'rifah. 7. Taubat sebagai jalan menuju ma'rifat. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa taubat bukan hanya permintaan maaf kepada Allah, tetapi merupakan perjalanan spiritual yang membuka pintu menuju ma'rifatullah, pengenalan yang dalam dan batiniah kepada Allah. Taubat adalah awal dari segala awal, kunci segala kebaikan, dan fondasi setiap perjalanan menuju Allah. A. Hakikat taubat, kembali dengan kesadaran penuh. Syekh Abdul Qadir menyebut taubat dengan istilah rujuk, yakni kembali. Bukan sekadar kembali secara lisan, tetapi kembali dengan seluruh kesadaran jiwa, akal, dan hati kepada Allah. Taubat sejati mencakup 3 hal. Penyesalan yang tulus atas dosa yang telah lalu, meninggalkan perbuatan dosa secara total saat ini, tekad kuat untuk tidak mengulanginya di masa depan. Ciri-ciri taubat yang ikhlas. Syekh Abdul Qadir menjelaskan bahwa seseorang yang telah benar-benar bertaubat akan terlihat dari tanda-tanda berikut. Tak lagi memandang amalnya sendiri dengan ujub, tak menyalahkan makhluk, tapi sibuk menyalahkan dirinya sendiri. Lisan lebih banyak dalam istighfar dan doa. Hati penuh rasa takut, khauf, dan harap, raja. Meninggalkan kebanggaan dan mencari kerendahan diri. Orang yang bertaubat dengan benar tidak lagi punya kehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Tuhannya. Futuh Al-Ghaib. F. Bahaya menunda taubat. Syekh memberikan peringatan keras tentang menunda taubat. Penundaan adalah bentuk tipuan nafsu dan perangkap setan. Jangan kau tunggu waktu tua untuk bertaubat. Siapa tahu maut mendatangimu saat engkau masih menunda, maka kerugianmu akan kekal. Futuh Al-Ghaib. Taubat harus segera dilakukan, karena setiap detik adalah kesempatan yang bisa tak terulang lagi. G. Taubat adalah titik nol menuju Allah. Dalam kitab Futuh Al-Ghaib, taubat digambarkan sebagai fondasi awal dari segala bentuk spiritualitas. Ia adalah titik nol transformasi, awal dari perjalanan cinta menuju Allah, kunci bagi kebersihan hati dan kejernihan ruh, gerbang masuk ke dalam wilayah kedekatan ilahiyah, wilayah Al-Qurb. Tanpa taubat, semua amal hanya menjadi ritual kosong. Tapi dengan taubat yang sejati, seorang hamba menjadi tamu Allah yang disambut dengan rahmat dan ma'rifah. 7. Taubat sebagai jalan menuju ma'rifat. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa taubat bukan hanya permintaan maaf kepada Allah, tetapi merupakan perjalanan spiritual yang membuka pintu menuju ma'rifatullah, pengenalan yang dalam dan batiniah kepada Allah. Taubat adalah awal dari segala awal, kunci segala kebaikan, dan fondasi setiap perjalanan menuju Allah. A. Hakikat taubat, kembali dengan kesadaran penuh. Syekh Abdul Qadir menyebut taubat dengan istilah rujuk, yakni kembali. Bukan sekadar kembali secara lisan, tetapi kembali dengan seluruh kesadaran jiwa, akal, dan hati kepada Allah. Taubat sejati mencakup 3 hal. Penyesalan yang tulus atas dosa yang telah lalu, meninggalkan perbuatan dosa secara total saat ini, tekad kuat untuk tidak mengulanginya di masa depan. B. Taubat sebagai gerbang ma'rifat. Menurut Syekh Abdul Qadir, taubat adalah syarat pertama dan utama menuju ma'rifatullah. Tanpa taubat, hati tetap tertutup oleh dosa dan keinginan duniawi. Bagaimana mungkin seorang hamba mengenal Allah, sedang ia belum bertaubat dari ketergantungannya kepada selainnya? Taubat membersihkan cermin hati, dan hati yang bersih adalah tempat pantulan cahaya ma'rifat. C. Taubat membuka jalan cahaya ilahi. Dalam salah satu khutbahnya, Syekh Abdul Qadir berkata, "Jika engkau sungguh-sungguh dalam taubatmu, maka cahaya Allah akan turun ke hatimu. Engkau akan melihat dunia dengan pandangan akhirat.
engkau akan melihat dirimu kecil dan Allah Maha Besar. Disinilah seseorang mulai merasakan halawatul iman, manisnya iman, musyahadah, penyaksian batin terhadap kehadiran Allah, dan ma'rifah, pengenalan yang mendalam akan sifat-sifat Allah. D. Tanda-tanda taubat yang mengantarkan ke ma'rifat. Syekh Abdul Qadir memberikan beberapa ciri bahwa taubat seseorang telah menapaki jalan ma'rifat, tidak lagi menginginkan pujian atau kedudukan, meninggalkan dunia bukan karena benci, tetapi karena cinta kepada Allah. Hatinya tenang meski dalam kesempitan, karena telah yakin kepada Rabb-Nya. Selalu merasa diawasi Allah, sehingga hidupnya penuh adab dan penghambaan. E. Taubat adalah cinta. Akhirnya Syekh Abdul Qadir menyimpulkan bahwa taubat bukan sekadar pelarian dari dosa, tetapi adalah perjalanan cinta menuju Allah. Siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan membukakan baginya pintu-pintu makrifat dan menjadikannya kekasihnya yang sejati. Barang siapa jujur dalam taubatnya, Allah akan menjadikannya kekasih yang dekat. 8. Taubat adalah jalan cinta. A. Taubat bukan sekadar takut neraka, tapi gerak cinta. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa taubat bukan sekadar lari dari siksa, tetapi merupakan gerakan ruhani karena cinta kepada Allah. Taubat sejati bukan hanya lahir dari rasa takut, melainkan dari kerinduan untuk kembali kepada kekasih sejati. Engkau bukan hanya meninggalkan dosa karena takut, tapi karena malu pada kekasih yang begitu pemurah. Taubat adalah proses jatuh cinta ulang kepada Allah setelah sebelumnya terlena oleh dunia. B. Hakikat taubat, kembali dengan rasa rindu dan malu. Syekh Abdul Qadir menyebut taubat sebagai bentuk kesadaran spiritual tertinggi, yakni ketika seorang hamba menyadari bahwa semua selain Allah hanyalah fata morgana, dan ia pun berbalik menuju Allah dengan hati yang luluh. Ciri khas taubat yang lahir dari cinta. Hati terasa malu, bukan hanya takut. Diri merasa tidak pantas menjauh, sebab Allah terlalu mulia untuk ditinggalkan. Muncul kerinduan mendalam untuk didekap kembali oleh rahmat-Nya. C. Taubat, gerbang menuju mahabbah, cinta ilahi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa taubat adalah gerbang pertama menuju mahabbah, cinta murni kepada Allah. Orang yang bertaubat karena cinta akan menangis karena rindu, bukan hanya karena menyesal. Menyendiri karena ingin berduaan dengan Allah, bukan hanya menghindari dosa. Meninggalkan dunia bukan karena dunia hina, tapi karena Allah jauh lebih indah. Hamba yang mencintainya, jika berdosa, maka dosanya melukainya. Ia tidak tahan jauh darinya, maka ia segera kembali dengan taubat. D. Taubat yang diliputi cinta melahirkan kedekatan. Taubat yang lahir dari cinta akan membuahkan qurb, kedekatan kepada Allah, rasa manis dalam ibadah, kasih sayang ilahi yang menyelimuti hati. Syekh Abdul Qadir berkata, Allah tidak menolak hamba yang kembali karena cinta. Justru Allah menyambutnya lebih dari sambutan ibu kepada anaknya yang hilang. Taubat dan perjumpaan ruhani dengan sang kekasih. Ketika cinta menjadi fondasi taubat, maka seorang hamba akan merasakan kehadiran Allah di setiap hembusan nafas, tak lagi membutuhkan pujian manusia, karena cukup dipuji oleh sang kekasih. Tidak menyesali kehilangan dunia, sebab ia telah mendapatkan Allah. Syekh menegaskan bahwa inilah makam tertinggi dari taubat, taubat yang membuat seorang hamba larut dalam kerinduan dan perjumpaan ruhani dengannya. F. Taubat adalah tanda diberi cinta oleh Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir menyampaikan bahwa taubat adalah tanda bahwa Allah mencintai hambanya terlebih dahulu. Jika hatimu digerakkan untuk taubat, maka ketahuilah, itu karena Dia telah menoleh kepadamu dengan cintanya. Artinya keinginan untuk bertaubat bukan dari diri kita, melainkan karena Allah mencintai kita duluan dan ingin kita kembali kepadanya. G. Taubat itu kasih sayang, taubat itu cinta. Akhirnya Syekh Abdul Qadir menyampaikan bahwa taubat adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang antara hamba dan Tuhannya. Ia bukan hanya proses pembersihan, tapi proklamasi cinta dan keterikatan yang sejati.
Cinta adalah ketika engkau kembali kepadanya, meski telah 1000 kali jatuh. Dan Allah tidak akan pernah bosan menyambutmu. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, taubat bukanlah kondisi sesaat, melainkan sebuah revolusi batin. Ia mengubah arah hidup seorang hamba, dari cinta dunia ke cinta Allah, dari ketundukan pada hawa nafsu ke penyerahan total kepada Tuhan. Inilah hakikat taubat yang sebenarnya. Jalan awal menuju Allah, tetapi juga langkah yang terus diulang seumur hidup oleh mereka yang mencintainya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sebuah narasi tentang kenapa taubat sering gagal. Ini jawaban Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitab Futuh Al-Ghaib. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.